Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arila Sabita Putri dari kelas 12-nya 3, nomor absen 1. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol. Selamat menonton. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tujuan dari respirasi ini adalah untuk mengurai suatu senyawa organik. Respirasi anaerob dicontohkan melalui proses fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Namun, di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 balon, 3 botol plastik, gula, ragi, air panas, dan air dingin. Pertama-tama, masukkan 1 bungkus ragi ke 3 tutup botol dengan takaran yang sama. Lalu, masukkan ragi ke setiap botol. Setelah itu, masukkan 2 sendok teh gula ke masing-masing botol. Selanjutnya, masukkan air dingin di botol pertama, air panas di botol kedua, dan air hangat di botol yang ketiga. Setelah itu, tutup masing-masing bibir botol menggunakan balon. Lalu kocoklah botol sampai air, ragi, dan gula tercampur dengan rata. Selanjutnya, nyalakan stopwatch dan amati perubahan yang terjadi. Setelah 8 menit, keadaan balon pada botol yang terisi air dingin belum berkembang atau membesar, hanya terisi sedikit gas. Sedangkan pada botol yang terisi air panas dan hangat, keadaan balon sudah mulai berkembang atau membesar. Setelah 10 menit, keadaan balon pada botol yang terisi air dingin masih belum membesar dan masih terisi sedikit gas. Untuk keadaan balon pada botol yang terisi air panas, ukurannya masih tetap seperti pada saat yang 8 menit. Dan untuk keadaan balon pada botol yang terisi air hangat, keadaan balonnya sedikit lebih besar dari sebelumnya. Setelah menunggu lebih lama, yaitu 20 menit, keadaan balon pada botol yang terisi air dingin sudah mulai membesar, bahkan lebih besar daripada kedua balon lainnya. Sedangkan pada botol yang terisi air panas, keadaan balon masih tetap seperti yang sebelumnya. Dan untuk botol yang terisi air hangat, keadaan balonnya sedikit lebih besar dari sebelumnya. Dapat dilihat di menit 20 ini, balon paling besar berada pada botol yang terisi air dingin, sedangkan balon yang paling kecil berada di botol yang terisi air panas. Dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa proses fermentasi alkohol dipengaruhi oleh faktor suhu. Pada suhu di bawah titik beku, enzim akan bekerja sangat lambat. Itulah mengapa pada botol A, balon membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membesar. Pada suhu yang terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi sehingga akan rusak. Itulah mengapa pada botol B setelah 20 menit, ukuran balon masih sama seperti pada saat 8 menit. Pada suhu yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, enzim akan bekerja secara stabil.
Itulah mengapa pada botol C perkembangan ukuran balon cukup stabil. Lalu, apa peran ragi dan gula dalam proses fermentasi alkohol? Ragi berperan dalam memecah gula atau glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Itulah mengapa di dalam botol terdapat busa atau gelembung-gelembung. Gula tentunya berperan sebagai zat atau bahan yang dipecah oleh ragi. Sekian dari video ini, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.